Kelahiran Pedang Iblis bab 1001 tubuh. Itu sudah terlalu banyak. Sejak Nuh melangkah ke jajaran heroik, lingkungan politik dunia telah membatasi sebagian besar tindakannya. Sebuah organisasi yang lebih kuat dari seorang pembudidaya tunggal. Itu tidak mungkin disangkal. Namun, mereka yang cukup tinggi dalam perjalanan budidaya dapat mencapai titik di mana mereka dapat mengabaikan batasan apapun dan mengancam seluruh kekuatan hanya dengan kekuatan mereka. Belum ada di sana, tetapi situasi di dunia tersembunyi berbeda. Para pembudidaya di sana tersebar dan diperbudak, dan pemimpin mereka tidak lebih dari sekantong tulang yang mampu melepaskan aura yang kuat. Serangan dengan kekuatan di peringkat ke-6 adalah kemampuan yang mengancam, mampu mereduksi hampir semua keberadaan di peringkat bawah menjadi abu. Namun, Nuh bukanlah siapa-siapa yang sederhana. Keadaan hibridanya memberikan pertahanan alami terbaik di dunia, dan tekniknya menempatkannya di dunianya sendiri. Para ahli di peringkat ke-5 di sekitarnya merasa perlu membantu pemimpin mereka, tetapi reaksi tiba-tiba Nuh membuat mereka mundur. Mereka bahkan tidak dapat mulai memahami bagaimana seorang penanam panggung cair dapat memiliki akses ke begitu banyak kekuatan. Logam hitam yang membuat istana bengkok dan memekik saat aura pembangkit tenaga listrik mencoba menekan teknik Noah. Sosok mendengkur menjadi lebih kecil di bawah tekanan itu, tetapi tubuhnya berubah menjadi secepat mungkin yang melindungi bagian yang melancarkan serangan. Nuh tidak merasakan tekanan yang sama sekali dari dalam bentuk iblis dan pengiring darahnya. Keenam bilahnya dipegang dengan mantap di atas kepalanya, siap melepas bentuk kedua dari seni bela dirinya. Kamu benar-benar aneh, suara wanita bergema lagi di aula saat aura peringkat 6 menjadi lebih kuat. Kultivator peringkat 5 pasti menjadi sangat delusi di permukaan. Nuh bahkan tidak keberatan dengan kata-kata itu. Dia sudah lama mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik tidak peduli dengan siapapun di peringkat bawah kecuali mereka membutuhkan sesuatu. Karena itu pasti sudah menyerang Nuh jika dia tidak membutuhkan apapun darinya. Namun, auranya bahkan tidak berbentuk mantra. Itu hanya menjadi lebih intens seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti dia agar tunduk. Nuh mengaktifkan teknik pengurangan ilahi dan mengamati aliran nafas di area tersebut. Prasasti di dinding pikirannya membantunya mengevaluasi situasi dengan lebih akurat, yang membawanya ke kesimpulan sederhana. Kamu tidak bisa melakukan banyak serangan, kan? Nuh bertanya dengan suara kasar bercampur geraman. Harus ada batasan karena kondisi pembangkit tenaga listrik yang buruk. Teknik yang tidak ortodoks biasanya memiliki dampak yang keras dan membahayakan kekuatan keseluruhan seorang kultivator ketika disalahgunakan. Kerangka itu telah menyalahgunakan apapun yang dapat memperpanjang hidupnya, yang mungkin meninggalkannya hanya dengan sedikit jejak aura pegangannya. Penduduk asli dunia itu saling bertukar pandang sebelum berkumpul dalam formasi pertempuran di sekitar Nuh. Beberapa pembudidaya lagi tiba dan bergabung dengan teknik tersebut segera setelah mereka memahami situasinya. Nuh akhirnya dikelilingi oleh 8 pembudidaya peringkat 5 dari berbagai tahap, tetapi matanya tidak pernah lepas dari kerangka. Dia juga tidak memiringkan senjatanya. Sikap satu-satunya adalah ancaman terhadap pembangkit tenaga listrik yang tampaknya tidak berdaya di depannya. Anda akan mati, kerangka itu berkata dengan suara kekanak-kanakan yang biasa. Bunuh aku dalam satu pukulan, jawab Nuh, atau kepura-puraannya tentang revolusimu akan berakhir sekali untuk selamanya. Nuh dan kerangka tidak mundur dan tetap dalam kebuntuan itu saat mereka menganalisis satu sama lain. Sementara itu, para pembudidaya yang mengelilinginya tetap diam sambil menunggu situasi berkembang. Keengganan mereka untuk menyerang membuat Nuh tersenyum. Keraguan-raguan mereka adalah bukti bahwa mereka takut akan apa yang bisa dia lepaskan pada pemimpin mereka. Pembangkit tenaga listrik merasa sulit untuk percaya bahwa instingnya menyuruhnya untuk menghindari perbedaan langsung dengan Nuh. Dia tahu bahwa kondisinya melebihi apa yang bisa digambarkan oleh kata miskin, tetapi dia masih memiliki akses ke serangan dengan kekuatan di peringkat ke-6. Sesuatu pada level itu seharusnya tidak dapat dijangkau oleh para pembudidaya di peringkat bawah. Dia dapat memahami bahwa keberadaan di puncak peringkat ke-5 dapat memberinya perasaan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sensasi itu mencengangkan ketika datang dari Nuh. Apa yang kamu? Suara perempuan bergema lagi, tapi terdengar jauh lebih tua saat itu. Tidak ada seruan kekanak-kanakan lagi, tetapi hanya kelelahan yang mendalam dan mendalam. Nuh tidak menjawab, hanya ada satu cara untuk memberi petunjuk tentang spesiesnya dalam situasi tegang itu, yaitu tidak melalui kata-kata. Retakan muncul di helm yang berasap saat Noah melebarkan mulutnya dan mengangkatnya ke langit-langit. Dunia kehilangan cahaya sesaat sebelum mengungkapkan kolom api halus dan putih pucat. Penduduk asli hampir mematahkan formasi pertempuran mereka saat melihat itu. Mereka dapat menerima bahwa ular raksasa itu memiliki akses ke berbagai jenis serangan. Tetapi api halus itu datang langsung dari Nuh. Mereka telah mengerti saat itu bahwa Nuh memiliki bakat kegelapan. Namun, nyala api itu membuat mereka sadar bahwa ada jauh lebih banyak tentang kekuatannya yang tidak mereka ketahui. Apalagi, ada satu keberadaan di aula yang mengenali api itu.
Bagaimana kamu bisa memiliki api naga pemakan cahaya? Kerangka itu berkata dengan suaranya yang tua. Ular raksasa sebagai boneka, kegelapan dengan berbagai struktur, dan api keluar dari paru-parumu. Kamu ini apa? Auranya perlahan menghilang selama kata-katanya, dan bawahannya memecahkan formasi pertempuran ketika mereka melihat itu. Jelas bahwa pemimpin mereka diam-diam memutuskan untuk berbicara dengan orang asing itu. Nuh memeriksa para ahli di sekitarnya dan membubarkan bentuk iblis saat dia tidak merasakan bahaya lagi. Snorre menarik kembali serangannya juga, tetapi ia kembali ke bentuk padat dan melilit Nuh dalam posisi bertahan. Naga pemakan cahaya, kata Nuh sambil duduk bersila di Blood Companion-nya, aku tidak tahu nama spesies mereka. Langit dan bumi mengutuk mereka bertahun-tahun yang lalu sehingga tidak ada catatan tentang masa lalu mereka. Mungkin lagi, kerangka dan bawahannya tetap diam saat mereka melihat Snorre mengangkat Noah ke udara. Saya menyatu dengan salah satu dari jenis mereka, ungkap Nuh untuk menjadikan sosoknya sebagai master prasasti lebih menarik bagi kekuatan itu. Aku Bibrida buatan pertama di dunia. Tanah fana itu tidak pernah mengetahui tentang Bibrida sebelum Raja Elbas membuka portal ke dunia lain. Wajar jika para pembudidaya yang terperangkap di wilayah itu tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Namun, seseorang di antara mereka dapat segera memahami manfaat di balik tubuh hibrid dan bagaimana hal itu dapat memperbaiki situasinya. Bisakah kamu memadukanku juga? Kerangka itu berkata beberapa saat setelah Nuh mengungkapkan status hibridanya. Kami memiliki banyak binatang buas di sini. Dan tidak banyak yang tersisa dariku untuk digabungkan. Nuh mengungkapkan senyum dingin ketika dia mendengar suara kekanak-kanakan itu bergema lagi. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan nada menyendiri. Saya percaya Anda perlu menawarkan sesuatu terlebih dahulu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1020. Nuh tidak mau repot-repot membuat daftar banyak bahaya yang terkait dengan fusi dengan binatang ajaib sebelum mendengar apa yang ditawarkan kerangka itu. Sejauh yang diketahuinya, satu-satunya aset berharga di dunia itu adalah spesies kesier dan logam yang mengisolasi langit. Ada hal lain yang menarik hanya karena nilai historisnya, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya dari tanah abadi. Apa itu mungkin? Membuatnya berkata dengan suaranya yang tua. Nuh mulai memahami suasana hati yang mana pembangkit tenaga listrik akan berganti suara. Dia menggunakan yang dewasa sekarang, jadi dia melakukan negosiasi dengan serius. Memang, kata Nuh ketika matanya menelusuri tulang-tulangnya untuk menilai status mereka. Tapi menurut saya Anda memahami bahaya yang terkait dengan prosedur semacam itu. Status Anda akan membuatnya sangat berbahaya. Tidak apa-apa, mengembangkannya dengan suara kekanak-kanakan. Keluarkan semuanya dari inventaris kami dan tunjukkan pada tamu kami. Para pembudidaya melirik Nuh sebelum meninggalkan aula untuk mengikuti perintah pemimpin mereka. Mereka tidak mau meninggalkannya sendirian di ruang singgasana, tapi mereka terlalu setia untuk tidak mengikuti arahnya. Mereka kembali beberapa menit kemudian, membawa setumpuk lembaran dan pecahan benda yang diubah dengan berbagai kekuatan sebelum meletakkannya di samping singgasana. Nuh tidak meminta izin mereka. Dia menambahkan Snorre yang menurunkan tubuh untuk melingkari barang dan mendapatkan pandangan yang lebih baik. Teknik pengurangan ilahi diaktifkan saat matanya menelusuri tumpukan item. Dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga karena kekurangan keahlian atau kondisi barang yang buruk. Namun demikian, dia tidak menemukan sesuatu yang layak diperhatikan bahkan setelah beberapa jam pemeriksaan menyeluruh. Aku bisa mendapatkan versi yang lebih baik dari barang-barang ini di permukaan, pikir Nuh sambil meletakkan gulungan terakhir dari tumpukan itu. Ini mungkin bagus untuk pasukan kelas 2, tapi Hiv bisa menyediakannya dengan cuma-cuma. Tawaran itu sama sekali tidak menggerakkannya. Melakukan fusi bukanlah proses yang membutuhkan banyak sumber daya yang dia minta, tetapi dia tidak akan memberikan keahliannya dengan ketidakseimbangan sumber daya yang tidak membantunya. Ini tidak berharga, kata Noah bahkan tanpa berusaha bersikap sopan. Sumber daya ini bahkan tidak mendekati harga yang memuaskan. Ini semua yang ada di inventaris kami, keluh Ana. Kami mengumpulkan sumber daya ini dalam transmisi lisan dan eksplorasi struktur bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang kita miliki di permukaan, jelas Noah. Apakah kamu ingin merampok kami karena kami tidak tahu tentang metode prasasti di permukaan? Anna melanjutkan. Dia mulai curiga bahwa Nuh mencoba mengeksploitasi situasi mereka untuk keuntungannya. Namun, itu cukup jauh dari kebenaran. Nuh adalah satu-satunya master prasasti yang mampu melakukan perpaduan antara binatang ajaib dan manusia. Setiap organisasi lain bahkan meminta nasihatnya ketika mereka mendekati bidang khusus itu. Dia tidak melakukan fusi kepada orang lain selain dirinya sendiri. Kerangka itu akan menjadi tugas pertamanya, dan penduduk asli dunia tersembunyi bahkan tidak tahu betapa uniknya kesempatan itu karena ketidaktahuan mereka. Aku telah menemukan prosedur ini, kata Noah, dan sosoknya mulai mengungkapkan rasa bangga yang dia rasakan atas pencapaian itu. Sampai hari ini, saya satu-satunya yang mampu melakukannya.
Para pembudidaya peringkat 5 di sekitarnya tidak memiliki bukti bahwa Nuh mengatakan yang sebenarnya, tetapi kemantapan auranya membuat mereka mempercayainya. Mereka bahkan merasa pusing sementara karena harga dirinya menjadi lebih kuat. Seolah-olah gelombang mental Nuh mencoba memengaruhi pikiran mereka. Tetap saja, tidak ada yang memberi terlalu banyak bobot pada acara itu sejak pembangkit tenaga listrik memutuskan untuk turun tangan dalam negosiasi. Ikut aku, kata kerangka itu dengan suaranya yang tua. Pembangkit tenaga listrik berbeda dari bawahannya. Dia telah melihat permukaan dan hidup di antara para ahli. Pengetahuannya tentang bidang prasasti sudah tua, tetapi para pembudidaya telah mencoba memanfaatkan kemampuan bawaan binatang ajaib sejak awal kultivasi. Nuh adalah seorang kultivator peringkat 5 yang menakjubkan, dan dia belum pernah melihat orang yang menggunakan begitu banyak kekuatan di levelnya. Bahkan jika dia menganggap status hibridanya sebagai kebetulan, ada lebih dari yang terlihat di mata tamunya. Ketika dia menambahkan kemampuannya untuk mencapai apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para ahli di masa lalunya, Nuh muncul sebagai monster yang tak tertandingi. Bawahan pembangkit tenaga listrik memahami perintah diamnya dan bergerak ke tepi singgasana untuk mengangkatnya. Mereka kemudian bergerak menuju salah satu koridor, dan Nuh mengikuti di belakang mereka. Nuh tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi koridornya turun bahkan jika mereka sudah berada di lantai dasar. Cahaya merah menyinari wajahnya saat mereka mendekati titik di mana danau lava dimulai. Tetapi aura berat datang bersamaan dengan itu. Nuh merasakan keakraban dengan aura itu, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Seolah-olah pikirannya tidak dapat memahami sinyal yang diterimanya. Kultivator peringkat 5 yang membawa pembangkit tenaga berhenti bergerak setelah jejak terakhir logam hitam menghilang, dan tetesan lava mencapai posisi mereka di koridor. Mereka dengan lembut menjatuhkan singgasana ke lantai dan berbalik ke arah Nuh ketika mereka menunggu pemimpin mereka berbicara. Kamu bisa mengangkat ini sendiri kan? Kerangka itu berkata, dan Nuh mengangkat bahu saat dia mendekatinya. Tangannya masuk ke bawah singgasana dan mengangkat bongkahan logam besar itu dengan mudah sebelum meletakkannya di bahunya dan berjalan menyusuri koridor. Auranya menjadi lebih berat, tetapi tidak sulit untuk menahannya. Tampaknya tidak dapat mempengaruhi bidang mental dalam keadaan itu. Aku lupa namaku, kata kerangka itu dengan suara dewasa sebelum melanjutkan dengan suara kekanak-kanakan. Tapi kamu bisa memanggilku Skuli? Nuh mengabaikannya dan terus membawa singgasana menyusuri koridor sampai dia mencapai pantai bawah tanah danau lava. Ada pusaran air di awal danau, dan bongkahan besar logam hitam terlihat setelahnya. Kamu hanya ingin melihat sekilas, kata Skuli. Tinggalkan aku di sini. Aku tidak ingin kau menghancurkan sisa-sisa tubuhku. Nuh akhirnya merasa tertarik dengan sumber daya kekuatan itu dan meninggalkan singgasana di sana sebelum menjelajah lebih jauh ke dalam terowongan. Perjalanannya ternyata pendek karena garis putih segera muncul di bongkahan logam besar itu. Garis-garis itu tampak tidak berbahaya pada awalnya. Namun, tekanan tiba-tiba menyerbu pikiran Nuh dan mengancam akan membuatnya meledak saat melihat tikungan pertama. Nuh segera menutup matanya dan membenamkan kepalanya di tanah saat dia memadatkan kesadarannya di dalam lingkup mentalnya. Semuanya bergetar dalam pandangannya, tetapi dia berhasil meneriakkan satu baris ke pusat kekuatan sebelum kehilangan hubungannya dengan dunia luar. Apa itu tadi? Skuli menjawab dengan suara tua. Benda suci yang asli. Tambalan bulu yang berisi rune kesiar ke-7 dari Dewa Kera. Kelahiran pedang iblis bab 1003 materi. Semuanya bergetar di benak Noah, tapi dia berhasil memahami kata-kata Skuli sebelum dunia di sekitarnya menghilang. Kesadarannya menekan dindingnya untuk menghentikan getaran, tetapi tekanan keras terus menggerus lautan pikirannya. Laut di bawah sosoknya yang setengah transparan mengamuk dan ombak melonjak. Mereka membanting rune mengambang dan membentuk snore halus, melemparkannya ke arah dinding. Dampaknya melahirkan lebih banyak getaran, yang memperlambat stabilisasi kesadaran lautan. Nuh khawatir retakan akan segera terbentuk, tetapi kekokohan dinding berhasil menekan goncangan sebelum terjadi cedera. Beruntung baginya, dia belum menggunakan kemampuan bawaan dari energi mentalnya. Pikirannya berada di puncak kekokohannya setelah menjalani masa latihan yang panjang dengan rune bola dan kera kesiar di peringkat ke-6. Nuh butuh beberapa saat untuk berdiri, tapi Skuli menunggu dengan sabar. Dia tidak berbicara, dan para pembudidaya pada jarak tertentu bahkan tidak mengejeknya karena kinerja buruk. Hanya ada pemahaman yang tak berdaya dalam ekspresi mereka. Seolah-olah mereka tahu seperti apa kondisi Nuh. Nuh berdiri dan batuk beberapa kali sebelum semua fungsinya kembali normal. Wajahnya adalah campuran ketidakpercayaan dan keserakahan, dan kata-kata Skuli bergema di benaknya seolah-olah itu adalah pesan mental yang abadi. Rune kesiar ke-7, Nuh berteriak dalam benaknya. Apa yang Skuli ungkapkan tidak hanya menyangkut barang yang paling diinginkan di pesawat yang lebih rendah. Itu juga membuka peluang untuk kemenangan nyata melawan Dewa Kera. Apa maksudmu dengan sehelai bulu? Nuh bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan bilang kalau ini adalah rune ke-7 Dewa Kera yang sebenarnya. Pasti itu, Skuli berkata dengan suara kekanak-kanakan.
Aku ada di sana ketika monyet itu mengambil bulunya dan mengidentifikasinya dengan magma untuk menciptakan langit hitam. Hampir puitis bahwa itu akan menjadi bagian pertama yang jatuh. Itu bahkan belum mendekati kekuatan penuhnya, jawab Nuh ketika muncul pertimbangan di benaknya. Dia mengingat kembali setiap informasi dan legenda tentang spesies kesiar dalam beberapa detik, dan semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Kekuatan kera kesiar bergantung pada jumlah rune pada bulunya. Jika rune ketujuh ada di sana, maka dewa harus memiliki kekuatan pertempuran peringkat 6. Jangan biarkan pikiranmu berlari terlalu cepat, kata Scully dengan suara kunonya. Aku ada di sini ketika jejak magma pertama memberi cahaya ke dunia ini. Aku melihat rune ketujuh jatuh, tetapi dewa menyentuh semuanya dengan gelombang mentalnya. Kupikir kenaikannya yang aneh telah menghilangkan beberapa kelemahan yang diketahui dari spesies ini. Pidato Scully masuk akal, dan Nuh segera memahaminya. Dewa kera bukanlah entitas ilahi yang normal. Itu telah naik melalui pengorbanan banyak makhluk, menggeser proses evolusinya ke jalur yang berbeda dibandingkan dengan binatang biasa dari spesies itu. Dewa kera mungkin mempertahankan sebagian dari kekuatan aslinya bahkan setelah kehilangan rune ketujuh. Nuh merasa bahwa dia mengerti harapan para pemberontak sekarang. Selama rune tetap jauh dari pemilik aslinya, dewa akan terus kehilangan kekuatan, dan menghancurkan langit hitam mempercepat proses itu. Saya akan melakukan prosedur jika Anda membantu mengembalikannya ke organisasi saya, kata Noah setelah memikirkannya sejenak. Aku perlu memperingatkanmu, kematian fusi cukup tinggi, dan aku bisa mencapai persentase positif hanya jika itu terjadi pada diriku sendiri. Saya mengubah diri saya menjadi tengkorak agar tetap hidup, kata Scully. Aku mengorbankan dantianku dan menyerah pada perasaan atau kemampuan apapun untuk bergerak hanya untuk tetap hidup dan membimbing generasi baru. Aku tahu harga kekuatan. Yang aku butuhkan adalah kesempatan untuk bertarung. Kamu bisa mengambil rune terkutuk itu jika kamu memberi saya balas dendam saya. Tampaknya kondisi Scully jauh lebih buruk dari yang diperkirakan Nuh. Namun, dia menghargai bahwa monster tua seperti itu masih memiliki keinginan untuk bertarung. Hanya pembudidaya yang benar-benar berbakat yang akan bertahan begitu lama dalam kondisi seperti itu tanpa menyerah pada ambisi mereka. Nuh mengaktifkan teknik pengurangan ilahi saat dia mendekati tahta. Cahaya pucat keluar dari pupil vertikalnya saat dia menganalisis tulang-tulang tua untuk memeriksa berapa banyak pembudidaya asli yang tersisa setelah ribuan tahun. Pakar peringkat 5 di kejauhan merasa perlu campur tangan atas tindakan tidak hormat yang tiba-tiba itu, tetapi aura Scully menghentikan mereka untuk bergerak lebih jauh. Dia tahu bagaimana seorang ahli bekerja. Nuh memperlakukannya tidak lebih dari sebuah materi sekarang. Dia telah duduk di singgasana ini begitu lama sehingga tulang-tulangnya telah mendapatkan sebagian dari propertinya, pikir Nuh ketika ide-ide yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya. Saya mungkin bisa memadukan beberapa logam di dalam dirinya untuk memperbaiki fondasinya sebelum fusi. Apakah mungkin dalam kondisi saya? Scully bertanya dengan nada dewasanya. Tapi suaranya terdengar sedikit khawatir. Dia takut satu-satunya harapan yang ditemukan selama bertahun-tahun akan hancur begitu cepat. Bukan tidak mungkin, kata Noah sambil melanjutkan pemeriksaannya. Sulit, berbahaya, bunuh diri jika Anda mau, tetapi mungkin. Saya mungkin perlu melakukan beberapa prosedur sebelum mendekati fusi yang sebenarnya, tetapi setidaknya saya harus bisa mencobanya. Nuh mengatakan yang sebenarnya. Ada harapan untuk pembangkit tenaga listrik kuno. Namun, dia masih membutuhkan lebih banyak data. Saya memerlukan daftar dengan preferensi, selera, dan berbagai detail tentang kepribadian Anda, kata Noah. Anda harus jujur tentang segalanya. Perbedaan sekecil apapun antara Anda dan spesimen dapat menyebabkan kegagalan prosedur. Tidak perlu untuk itu, kata Scully. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu mempelajari kera kesiar sehingga saya belajar untuk berperilaku seperti mereka. Saya telah kehilangan kepribadian lama saya, nama saya, dan sebagian besar ingatan saya, tetapi saya telah menciptakan yang baru dengan tinggal di perbudakan ini. Hanya kera-kera itu yang bisa menjadi tandinganku. Nuh memikirkannya sebentar sebelum setuju dengannya. Dia bahkan tidak memiliki dantian dan memfokuskan segalanya pada bidang mentalnya. Baik dia dan kera memiliki bakat angin juga. Hanya ada satu masalah, dan Nuh harus meminta sesuatu dari pasukan pribumi untuk menyelesaikannya. Tubuhmu adalah bahan peringkat 6, kata Nuh. Bahkan dalam keadaan hancur ini, itu masih mempertahankan kualitas level itu karena teknik ortodoks yang diterapkan selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memadukanmu dengan binatang ajaib di peringkat yang lebih rendah. Scully tetap diam selama beberapa detik sebelum menjawab dengan suara kekanak-kanakannya. Kurasa kamu perlu berburu ke siar AP peringkat 6 kalau begitu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1004 Hun. Makhluk hidup manapun akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi setelah mencapai peringkat ke-6. Itu adalah puncak dari jajaran heroik dan batas kekuatan dari pesawat yang lebih rendah. Makhluk ilahi biasanya akan meninggalkan dunia yang lebih lemah kecuali mereka berada dalam situasi yang aneh.
Binatang ajaib di peringkat ke-6 akan lebih mudah untuk diburu dibandingkan dengan pembudidaya dan bibrida pada tingkat yang sama, tetapi itu sama sekali tidak menjadikan mereka mangsa sederhana. Selain itu, kekuatan di dunia tersembunyi tidak ideal untuk tugas itu. Namun, perburuan berbeda dari pertempuran biasa. Pemburu bisa menyiapkan wilayah dan senjata mereka sebelum mendekati mangsanya. Adapun untuk mempelajari target, para pembudidaya di dunia tersembunyi telah berurusan dengan spesies kesiar sejak lama. Masing-masing dari mereka mirip dengan seorang ahli dalam hal kera-kera itu. Nuh menatap puncak gunung sederhana yang dikelilingi oleh rangkaian air terjun merah. Wilayah itu dekat dengan markas pemberontak, tapi masih dalam jangkauan gelombang mental Dewa Kera. Menurut Scully, langit hitam membantu dewa menyebarkan pengaruhnya, sehingga pasukan pemberontak menambangnya. Danau lava tempat mereka tinggal adalah titik buta dalam pandangan binatang suci itu, dan pemanggilannya tidak sampai ke sana. Scully telah memastikan bahwa target terbaik ada di sana. Itu adalah tepi wilayah Dewa Kera. Penguatan apapun akan memakan waktu setidaknya 1 hari untuk tiba, memberi Nuh dan pasukan lainnya cukup waktu untuk rencana mereka. Nuh akhirnya setuju untuk memadukan Scully dengan peringkat 6 kesiar AP, tetapi dia telah meluangkan waktu untuk mempersiapkannya. Lebih dari 15 tahun telah berlalu sejak perjanjian itu, menandai tahun ke-21 Nuh sejak penemuannya tentang dunia tersembunyi. Periode itu diperlukan untuk menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan untuk berburu binatang ajaib di peringkat ke-6. Namun, Nuh tidak merasa percaya diri bahkan setelah 15 tahun menghabiskan perencanaan dan pelatihan. Kera peringkat 6 kesiar di tingkat yang lebih rendah tinggal di gunung, dan Nuh telah mempelajari kebiasaan dan medannya selama hampir 5 tahun saat itu. Makhluk itu adalah spesimen betina yang sangat sehat yang keluar dari sarangnya 2 kali sebulan. Menanam perangkap dengan jadwal yang dapat diprediksi itu mudah, tetapi Nuh tahu bahwa itu tidak akan cukup untuk membunuh si kera. Rencananya melihat dia dan pembudidaya lainnya di puncak peringkat ke-5 mengeksploitasi jebakan untuk menyerang makhluk itu. Tetap saja, target mereka adalah binatang ajaib di peringkat ke-6. Mereka harus menganggap diri mereka beruntung jika berhasil melukainya. Kekuatan pembunuh yang sebenarnya ada dalam 3 senjata sekali pakai yang berhasil dibuat oleh Nuh pada tahun-tahun itu. Dia bahkan tidak akan setuju untuk menjalankan rencana hari itu jika bukan karena mereka. Kuharap mereka cukup, pikir Nuh sambil menatap gunung. Saya hampir mengosongkan simpanan black metal mereka untuk melengkapi ketiganya. 3 jarum muncul di tangannya, dan Nuh memeriksanya dengan sangat hati-hati. Dia telah melakukan itu berkali-kali, tetapi dia tidak pernah merasa itu cukup ketika menghadapi makhluk di peringkat ke-6. Jarum-jarum itu adalah item kuasi peringkat 6 yang telah dipalsukan Nuh setelah bertahun-tahun gagal. Bahan inti mereka adalah logam hitam yang dijiwai dengan gelombang mental Dewa Kera dan diproses selama berbulan-bulan dalam materi gelap Nuh. Mereka adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Nuh dengan keahlian dan kekuatannya saat ini. Kegelapannya perlu mencapai tahap yang solid agar dia bisa melakukan lebih baik dari itu. Tentu saja, Nuh siap gagal. Namun, ada sedikit kemungkinan rencana itu bisa berhasil. Satu-satunya masalah adalah bahwa strategi mereka membuat si kera akhirnya lelah, yang merupakan salah satu hasil yang paling tidak mungkin ketika berhadapan dengan binatang ajaib. Aku bertanya-tanya Carl, salah satu pembudidaya peringkat 5 puncak yang telah bergabung dengan misi, berkata, apakah kita harus berhati-hati dengan runenya? Aku tidak ingin merusak tubuh pemimpin. Nuh menoleh ke arah Carl dan melihat bahwa bahkan 4 pembudidaya lainnya di timnya memandangnya dengan kekhawatiran yang sama dalam ekspresi mereka. Matanya tidak bisa menahan dingin pada pemandangan itu, dan auranya menjadi keras. Jika aku melihat salah satu dari kalian menahan diri, kata Nuh ketika geraman menyatu dengan suara manusianya, aku akan beralih ke rencana B dan menggunakan kalian masing-masing sebagai umpan. Ada 5 pembudidaya peringkat 5 puncak di timnya, tetapi mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan muncul dari benak mereka. Mereka tidak menunjukkan keterkejutan pada perasaan itu. Mereka telah terbiasa dengan fakta bahwa Nuh dapat menakuti mereka bahkan jika pusat kekuatannya berada di level yang lebih rendah. Sebuah anggukan diam dari sisi mereka mengakhiri masalah itu. Dan kelompok beranggotakan 6 orang itu kembali menatap gunung dari tempat persembunyian mereka di dekatnya, menunggu target mereka muncul. Kera jangkung dengan 6 rune putih di bulunya akhirnya keluar dari satu sisi gunung dan melayang ke tanah seperti yang diharapkan dari rutinitas biasanya. Binatang itu mendarat dan berjalan menuju lubang di medan. Itu adalah pintu masuk ke rumah bawah tanah suku. Kera memiliki kebiasaan menggigit salah satu manusia yang hidup di bawah kekuasaannya. Namun, ledakan keras terjadi begitu menginjak tepi lubang. Ledakan itu mengguncang bumi dan membuka retakan besar yang menyebar ke arah gunung, menyebarkan getaran bahkan di permukaannya yang berbatu. Nuh dan yang lainnya berhubungan dengan suku tersebut dengan menggali terowongan panjang selama tahun-tahun inspeksi. Mereka telah menggunakan area bawah tanah untuk memasang ketidakstabilan di puncak peringkat ke-5 selama minggu lalu untuk meminimalkan kemungkinan kera menyadari tindakan mereka.
Badai rune berbentuk pedang keluar dari awan hitam yang terbentuk setelah ledakan. Mereka mengamuk ke segala arah, tapi suara denting bergema dari dalam asap korosif. Nuh telah meningkatkan ketidakstabilan sebelum berburu. Dia telah menambahkan sifat mengancam dari bentuk iblis dan tanda hitam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahan inti yang digunakan sekali lagi adalah black metal. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa ditahannya, jadi Nuh telah menggunakannya di semua ciptaannya. Awan tiba-tiba membeku, dan asapnya mulai mengembun menjadi bola kecil. Sosok kera kesiar peringkat 6 menjadi terlihat lagi, dan kelompok pemburu dapat melihat bahwa ledakan itu bahkan tidak membakar bulunya. Bola itu turun ke dalam lubang, dan tanah di bawah kaki si kera terbuka seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Binatang itu ingin menghukum manusia yang berani memberontak, tetapi segera menemukan bahwa tidak ada orang di struktur bawah tanah. Saat Ape memperluas kesadarannya untuk mencari penyerangnya, semua terowongan meledak, menelannya menjadi awan yang luas. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1005 Jebakan. Pengetahuan Skuli sangat penting dalam persiapan rencana tersebut. Dia tahu bagaimana kera kesiar bertindak lebih baik daripada orang lain. Dia bahkan telah mengingat tata letak ransel mereka dan jarak yang tepat dari kesadaran mereka. Selama bertahun-tahun, pasukan Skuli telah melakukan kontak dengan banyak suku dan telah mengetahui bagaimana tindakan penguasa mereka. Dalam kasus target Nuh, si kera bahkan tidak repot-repot memindai wilayah tersebut sambil tetap berada di gunung. Nuh dan pertahanan telah berhasil menghentikan banyak jebakan di antara jalan-jalannya. Ada barang-barang sekali pakai yang tersembunyi di mana-mana dan dalam jumlah yang bisa membuat kekuatan apapun lari ketakutan. Carl mengangguk, dan kelompok itu berdiri untuk meluncurkan gelombang mantra jarak jauh ke arah awan besar. Serangan itu tidak memiliki sifat ofensif. Mereka bertujuan untuk mengunci kera di tempatnya agar secepatnya dapat mempengaruhinya. Penghalang halus, dinding, binatang magis tinggi, dan boneka dari berbagai elemen muncul di sekitar awan dan mengisolasi bentuknya. Detik-detik keheningan berlalu di antara tim pemburu. Mereka tetap diam sambil menunggu makhluk kuat itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan mengungkapkan apakah ia telah mengalami kerusakan. Berbagai mantra di sekitar awan pecah saat gaya tarik yang tak terlihat membuat asap menyatu di bola gelap lainnya, ungkap kesiar Ape peringkat 6. Mata Nuh mengamati makhluk itu, menganalisis tubuhnya hingga detail terkecil yang bisa dilihatnya dari jarak itu. Pupil vertikalnya menyempit segera setelah dia melihat ledakan itu telah membakar sebagian rambut hitamnya. Ada bintik hitam kecil di kulit di bawah bulunya juga. Mantra tanda hitam telah berhasil menginfeksi makhluk itu, tetapi tampaknya tidak dapat menyebar lebih jauh. Hasil itu membuat Nuh senang. Dia akhirnya memastikan bahwa ada harapan untuk mengalahkan makhluk itu. Tim pemburu telah mengungkapkan posisi mereka selama serangan terakhir. Dan kera peringkat 6 tidak gagal merasakan mantra tersebut. Kepalanya menoleh ke arah kelompok itu, dan mengambil langkah di udara ke arah mereka saat kedua bola melayang di belakang punggungnya. Nuh dan yang lainnya merasakan insting mereka menjerit ketakutan saat fokus si kera tertuju pada mereka. Ada makhluk peringkat 6 datang ke arah mereka, dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Nuh bahkan lebih buruk dari sekutunya. Binatang ajaib memiliki rasa hormat bawaan terhadap hierarki kekuatan, dan merasakan aura kera membuatnya ingin berlutut. Namun, pikirannya lebih unggul dari manusia dan binatang ajaib. Tekanan itu tidak cukup untuk membuatnya ambruk, terutama karena dia tahu apa yang akan dialami si kera. Kera kesiar menginjak tanah setelah melewati lubang yang terbentuk setelah ledakan, tetapi tindakan itu memicu ledakan lain. Awan yang lebih besar muncul di tempat itu, dan badai rune berbentuk pedang memenuhi area itu. Agi, teriak Nuh, dan teman-temannya meluncurkan kembali mantra pembatas mereka, menyempitkan asap korosif dalam bentuk tetap. Mantra tetap di tempatnya beberapa detik lebih lama pada saat itu. Namun, teriakan tiba-tiba bergema dari dalam awan, dan baik tanah maupun asap menyembur ke segala arah. Nuh merasakan telinganya berdenging saat dia menusukkan tangannya ke tanah untuk menahan gelombang kejut. Para pembudidaya di sebelahnya menggunakan mantra atau berpegangan pada pohon di dekatnya untuk mencegah kehilangan pijakan. Tempat persembunyian mereka adalah sepetak kecil pohon pendek di dekat gunung, tetapi gelombang kejut memusnahkan sebagian besar tumbuhan di antara kelompok dan makhluk itu. Bintik hitam lain muncul di kulit si kera, dan sepetak kecil bulunya hilang. Jebakan kelompok perlahan memengaruhi makhluk perkasa itu, tetapi mereka telah membuatnya marah dalam prosesnya. Belum, pikir Nuh ketika Snorre muncul di belakangnya. Blood Companion meluncurkan api, petir berbentuk pedang, dan angin kencang saat sayapnya terbuka dan mulai menyerap energi primer yang terakumulasi di area tersebut. Kekuatan di puncak peringkat kelima tidak akan cukup dalam situasi itu. Nuh perlu mendorong batas pikirannya dan bonekanya setidaknya setengah langkah di atas level itu. Serangan mendengkur berantakan saat mereka terbang menuju si kera. Kekuatan tak terlihat membuat api menyebar dan mengubah lintasan angin kencang. Hanya petir yang berhasil bergerak sedikit lebih jauh dan menangkap binatang itu dalam jangkauan mereka saat meledak.
Kera nyaris tidak menyadari bahwa beberapa bunga api hitam mendarat di bulunya. Serangan Snorre tidak mengikuti peringkat biasa karena energi yang lebih tinggi dalam strukturnya, tetapi mereka hanya bisa mencapai tahap yang solid dalam hal kekuatan. Makhluk di peringkat ke-6 hampir tidak perlu bertindak untuk menangkis mereka. Namun, Nuh tidak menyerang untuk menyakiti makhluk itu. Dia bertujuan untuk memicu jebakan lain di area tersebut. Tanah yang hancur menyala ketika percikan hitam mendarat di atasnya. Nuh dan yang lainnya telah menanam berbagai macam barang sekali pakai di area tersebut. Bom juga memiliki efek yang berbeda dan menargetkan beberapa bagian kera. Awan yang memenuhi wilayah tersebut setelah percikan api yang memicu ledakan tampak berbeda dari yang sebelumnya. Asap terbang dalam gerakan memutar dan menciptakan area penghancuran yang padat dalam bentuk bola. Nuh telah menyembunyikan senjata yang mampu melepaskan efek mantra lubang hitam di antara berbagai ketidakstabilan yang ditingkatkan. Asap bisa fokus pada area yang lebih kecil dengan cara itu, dan densitasnya akan meningkatkan sifat destruktifnya. Para ahli di puncak peringkat kelima memperkuat bola hitam dengan mantra mereka dan menunggu untuk melihat hasil serangan itu. Ada harapan dalam ekspresi mereka karena mereka dapat memahami berapa banyak senjata yang telah diledakkan oleh percikan api di tempat itu. Nuh telah memproduksi senjata sekali pakai secara massal dalam beberapa tahun terakhir karena dia tahu persis jenis ancaman yang akan dia hadapi. Dia telah mengosongkan simpanan logam hitam pemberontak, tetapi itu memungkinkan dia untuk membuat item yang tak terhitung jumlahnya. Percikan api telah memicu lebih dari 200 senjata sekali pakai di puncak peringkat kelima pada saat yang bersamaan. Jumlah kekuatan yang dikumpulkan dalam bola yang berputar sangat besar dan mengguncang seluruh wilayah. Mantra pembatas perlahan-lahan hancur setelah beberapa saat, dan bola mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Teriakan binatang lain kemudian terdengar di area tersebut dan membubarkan keseluruhan asap. Kera kesiar muncul kembali di tempat terbuka, dan kemarahan tampak di mana-mana di wajahnya. Ekspresinya sangat mirip manusia, jadi semua orang di tempat kejadian memahami intensitas emosinya. Serangkaian bulu tajam keluar dari sayap Snorre pada saat itu. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan di puncak peringkat kelima, dan hanya sedikit dari mereka yang merasa bahwa mereka telah mengambil langkah menuju tingkat berikutnya. Kelahiran pedang iblis bab 1006 otak. Kera itu meraung marah lagi, dan kekuatan tak terlihat pukulan bulu-bulu yang masuk, menghancurkan banyak bulu-bulu itu akibat benturan. Tetap saja, jumlahnya ratusan, dan beberapa lebih kuat dari yang lain. Aliran bulu menelan binatang itu dan membanting tubuhnya, mengeluarkan suara dentingan yang bergema di area tersebut. Sebagian besar hancur saat menyentuh bulunya, namun beberapa di antaranya berhasil meninggalkan bekas putih pada kulit di bawahnya. Satu bahkan menembus kulitnya ketika mengenai tempat yang terkena tanda hitam. Racun dalam barang sekali pakai telah menyebar lebih jauh setelah ledakan terakhir, berhasil memenangkan tubuh kera sedikit. Sekarang ada bintik-bintik sensitif di kulitnya, dan racunnya hanya bisa terus menyebar karena tim pemburu tidak memberi waktu pada binatang itu untuk pulih. Kera kesiar meraung marah ketika melihat bulu itu menusuk dadanya. Lukanya tidak dalam, tapi rasanya menyesal membiarkan makhluk yang lebih lemah melukainya. Gelombang mentalnya menjadi gila dan melepaskan gelombang kejut yang menyebar kemana-mana di sekitarnya. Tanah dan langit runtuh ketika kekuatan dahsyat itu menyapu mereka, dan jejak bulu-bulu itu hancur atau berubah arah selama kekacauan itu. Namun demikian, sosok ramping mempertahankan lintasannya bahkan di antara gelombang-gelombang mental dan mendarat langsung di mata kanan si kera. Binatang itu masih mengaum ketika jarum hitam menusuk matanya dan segera meledak setelah menemukan jaringan tubuh yang tidak bisa ditembusnya. Gelombang mental berhenti mengamuk pada saat itu, dan Nuh dapat mengendalikan bulu yang tersisa untuk mengarahkannya kembali ke kera. Dia telah menyembunyikan salah satu dari senjata sekali pakai semu peringkat 6 di tengah badai bulu dan berhasil memutuskan lintasannya secara akurat berkat pengetahuan Scully. Jika bukan karena dia memberitahunya dengan tepat bagaimana kera akan bereaksi ketika diserang, Noah tidak akan pernah berharap untuk mendaratkan pukulan setepat itu. Nuh dan sekutunya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan meluncurkan mantra terkuat mereka ke arah makhluk yang tertegun. Jejak mantra warna-warni terbang bersama dengan naga berlengan 6 yang marah dan menabrak kera yang tak berdaya. Tanah tidak pernah berhenti bergetar selama pertempuran itu, dan langit berjuang untuk menutup celah yang disebabkan oleh banyak kemampuan. Serangan terakhir memperburuk situasi itu, terutama karena si kera melepaskan sinar kental yang terbuat dari energi mental ke arah tim pemburu. Nuh dan yang lainnya siap untuk reaksi itu dan meninggalkan tempat mereka. Namun, sinar itu terlalu cepat, dan kaki kanan Carl menghilang saat dia melakukan manuver mengelak. Pakar itu mengatupkan giginya dan melirik ke arah Nuh, yang hanya memperhatikan makhluk di kejauhan. Melihatnya dalam keadaan utuh membuat Carl menghela nafas lega. Lagi pula, rencananya akan gagal tanpa dia. Nuh terus menatap si kera sementara seringai dingin tersungging di wajahnya. Auranya menjadi lebih tajam setiap kali dia melihat luka baru muncul dari mangsanya.
Dia tidak bisa tidak menikmati melihat bahwa kekuatannya akhirnya memungkinkan dia untuk melawan makhluk di alam itu. Kera merasakan tatapannya yang menantang dan meluncurkan sinar mental padat lainnya sebelum menembak ke depan. Nuh melakukan manuver mengelak lainnya dan memerintahkan Snorre untuk melemparkan petir yang diarahkan ke jalur makhluk itu. Serangan Snorre memicu lebih banyak jebakan, dan bola berputar yang sama yang terbuat dari asap korosif dan rune berbentuk pedang yang mengancam muncul di sekitar kera. Anggota tim pemburu lainnya dengan cepat memperkuatnya dengan mantra mereka dan mengelompokkan lagi saat mereka mempersiapkan diri untuk mengaktifkan jebakan berikutnya. Kera meraung tanpa henti saat ia berjuang untuk menghancurkan bola. Asap akhirnya menghilang karena gelombang mentalnya, tetapi lebih banyak bintik hitam muncul di tubuhnya pada saat itu. Kelompok pemburu mundur dan memicu jebakan yang dipasang sebelumnya saat kera mengejar mereka. Nuh telah menciptakan cukup senjata sekali pakai untuk mempersenjatai seluruh negara pada tahun-tahun itu, dan dia telah mengerahkan sebagian besar dari mereka untuk membunuh spesimen peringkat 6. Siklus ledakan, mantra, dan retret berulang sebagai Nuh, dan yang lainnya melemahkan binatang itu. Hampir 1000 bom dengan kekuatan di puncak peringkat kelima telah meledak saat itu, tapi sepertinya tidak ada habisnya. Jarum kuasa rank 6 kedua akhirnya menemukan jalan menuju mata kiri makhluk itu dan meledak setelah menusuk organ itu dalam-dalam. Nuh telah berhasil memprediksi saat yang tepat ketika si kera mengalahkan asap untuk mengejutkannya. Serangkaian mantra kuat lainnya mendarat di kera tepat setelah jarum meledak di dalam tengkoraknya. Tim pemburu tidak memberinya waktu untuk bernapas, yang mencegahnya menyerang. Nuh dan yang lainnya bisa tetap aman sepanjang waktu dengan cara itu, dan si kera perlahan-lahan mencapai batasnya. Bulu binatang itu berantakan, dan hanya 6 rune yang tetap utuh. Kulitnya menunjukkan banyak luka, beberapa bahkan cukup dalam untuk mencapai organ dalamnya. Namun, vitalitas binatang buas di peringkat ke-6 sangat besar. Kera itu tetap menyerang dan menghancurkan serangan tanpa usaha sedikit pun. Hanya mata Nuh yang penuh perhatian yang dapat melihat perubahan kecil dan penundaan reaksinya. Rencananya berhasil, tetapi mereka membutuhkan jarum ketiga untuk memberikan pukulan terakhir. Dua yang pertama berhasil melukai si kera cukup parah, tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Mata Nuh menjadi tegas ketika dia menyadari seberapa dalam racun itu mempengaruhi si kera. Ada kemungkinan besar dia bisa menciptakan peluang bagi sekutunya. Bidik otaknya, kata Noah sambil memberikan jarum terakhir ke Karl dan menembak ke arah si kera. Lapisan es hitam dan bebatuan menutupi sosoknya sebelum asap korosif mengubahnya menjadi iblis. Sosok Snorre menyelimutinya juga saat dia berjalan menuju binatang itu. Kera melepaskan gelombang mental ketika merasakan kehadiran Nuh, tetapi serangan halus itu tidak cukup untuk menembus metode pertahanannya. Juga, binatang itu tidak berada di dekat puncaknya, yang mempengaruhi kekuatan serangannya. Lebih banyak jebakan diledakkan, dan lebih banyak mantra mendarat di makhluk itu saat Nuh bergerak maju dan melepaskan raungan. Dia menantangnya untuk pertempuran fisik tepat di tempat itu. Pikiran si kera berantakan karena amarah dan rasa sakit, dan raungan Nuh memicu instingnya yang paling dasar, membuatnya menembak langsung ke arahnya. Ia bahkan tidak repot-repot menggunakan gelombang mentalnya selama mengisi daya. Nuh mengeksekusi bentuk kedua dari seni bela dirinya, dan sayatan yang dalam muncul di kera. Tetap saja, binatang itu tidak menghentikan serangannya dan menggunakan jari-jarinya yang panjang sebagai cakar saat dia mengayunkan lengannya ke arahnya. Nuh dengan cepat mengangkat tangannya dan memblokir pukulan itu, berjuang untuk menahan kekuatan besar yang mencoba mereduksinya menjadi beberapa bagian. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk meluncurkan api. Namun, si kera tiba-tiba lemas dan berlutut di depannya, memperlihatkan lubang berasap di bagian belakang kepalanya. Kelahiran pedang iblis bab 1007 prosedur. Nuh membocorkan tubuh ke siar AP peringkat 6 sesaat sebelum menyimpannya di space ring keduanya. Itu tidak diwajibkan untuk tenggelam dalam kebanggaan luar biasa yang memenuhi setiap sudut tubuhnya. Masih banyak prosedur yang harus dilakukan, dan dia tidak bisa membiarkan materialnya mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Karl tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar kegirangan saat dia melihat si kera menghilang dari pandangannya. Butuh seluruh tekadnya untuk mendekati binatang itu dari belakang, dan dia hampir tidak percaya bahwa jarum kecil itu telah memberikan pukulan fatal. Tangannya gemetar memikirkan bahwa dia telah membunuh makhluk di peringkat ke-6. Dia adalah seorang ahli yang kuat, tapi dia selalu tahu bahwa dia biasa saja untuk levelnya. Keberhasilan sasaran membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ada emosi yang lebih dalam yang tersembunyi di bawah sensasi kekuatan yang kuat itu, dan 4 ahli lainnya juga merasakannya. Sejak lahir, penduduk asli telah hidup di bawah kekuatan kera kesiar, dan sekarang mereka berhasil membunuh salah satu prajurit terkuat mereka. Pencapaian itu membuat mereka merasa pemberontakan mereka akhirnya dimulai. Mantra Nuh tersebar, mengungkapkan kondisi jubahnya yang buruk. Bahkan dengan semua perlindungannya dan status si kera yang melemah, serangan terakhir telah mempengaruhi tubuhnya.
Kulit di lengan bawahnya menunjukkan memar yang besar, dan lengannya terasa sakit. Bahunya mengeluarkan suara retakan saat Noah bergerak, dan pinggangnya terasa macet di tempatnya. Mendekati binatang ajaib peringkat 6 merupakan langkah yang sembrono, tetapi Nuh telah menghitungnya. Tanda hitam telah memberinya pemahaman umum tentang kondisi si kera, dan mantranya yang banyak telah memastikan keselamatannya untuk sementara. Itu adalah risiko yang diperhitungkan yang bersedia diambil Nuh untuk menciptakan celah dalam pertahanan makhluk itu dan menguji kehebatannya saat ini. Sekarang dia tahu bahwa masih ada jurang antara dia dan peringkat ke-6. Namun, dia mengerti bahwa itu tidak berada di luar jangkauan. Itu akan cukup bagi salah satu pusat kekuatannya untuk mengalami perubahan untuk memperpendek jarak itu. Nuh dengan cepat menekan pemikiran tentang kekuatannya untuk fokus pada masalah yang mendesak. Dia telah mendapatkan mayat yang dibutuhkan untuk fusi, tetapi Scully tidak dapat menjalani prosedur tersebut. Nuh, teriak Carl di depan para ahli lainnya yang berbaris di sebelahnya. Kamu memiliki rasa terima kasihku yang terdalam. Carl membungkuk ke arah Nuh, dan teman-temannya melakukan hal yang sama. Sikap mereka adalah demonstrasi rasa terima kasih yang sederhana kepada ahli yang telah memungkinkan pencapaian yang luar biasa. Sayang sekali Anda hanya memiliki sedikit black metal, kata Noah sambil berbalik ke arah markas pemberontak. Kalau tidak, kita bisa memulai invasi yang tepat. Kelompok pemburu tetap tidak bisa berkata apa-apa atas klaim itu. Mereka telah membantu Nuh menanam banyak senjata sekali pakai, jadi mereka tahu berapa banyak sumber daya yang mereka gunakan untuk membunuh satu binatang ajaib peringkat 6. Nuh telah menggunakan sebagian besar logam hitam yang telah ditambang penduduk asli sejak mereka pertama kali memberontak untuk membuat barang-barang bertulisan yang dikerahkan hari itu. Dia telah menyimpan beberapa dari mereka untuk dirinya sendiri, tetapi yang lainnya telah diburu. Namun, Nuh tampaknya tidak peduli dengan biaya atau bahaya dari perburuan tersebut. Dia bertindak seolah-olah dia bisa mengulangi perbuatan luar biasa itu dengan mudah selama dia memiliki sumber daya yang cukup. Ada beberapa jebakan yang belum meledak di area tersebut, tetapi tim pemburu dapat menanganinya. Nuh harus kembali ke markas untuk menyiapkan prosedur selanjutnya. Jalan kembali ke Istana Hitam yang mengapung di danau lava lancar, dan Nuh langsung masuk ke dalam ruangan yang telah dia gunakan selama beberapa tahun terakhir selama eksperimennya. Itu adalah salah satu area paling kokoh di istana, dan logam hitam yang membuat temboknya berhasil menyerap gelombang kejut apapun yang disebabkan oleh eksperimen Nuh. Logam itu memiliki kekuatan yang bervariasi antara puncak peringkat ke-5 dan tingkat menengah ke-6. Itu tergantung pada berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kontak langsung dengan lautan magma di atas. Semakin lama magma melunakkannya, semakin keras dan kuat jadinya. Nuh harus mengandalkan materi gelapnya untuk mengendurkan logam sebelum dia bisa menggunakannya selama penempaan. Prosedurnya tidak terlalu rumit dengan bagian-bagian di puncak peringkat ke-5, tetapi butuh waktu untuk bagian yang lebih menantang. Hal yang sama berlaku untuk mayat kera kesiar yang baru saja diperolehnya. Nuh tidak memiliki kekuatan untuk membentuknya sebagaimana adanya. Dia perlu mengendurkannya sebelum dia bisa melakukan modifikasi yang diperlukan. Versi modifikasi dari mantra lubang hitam muncul di telapak tangannya, dan Noah melemparkannya ke tengah ruangan kosong saat dia menuangkan kegelapannya ke lingkungan. Suhu area tersebut sudah tinggi, jadi Noah hanya perlu mengeluarkan breath yang cukup untuk membuat bintang gelap tepat di tengah ruangan. Tarikan gravitasi sangat kuat, tetapi Nuh sudah terbiasa bekerja di lingkungan itu saat itu. Mayat kera muncul di tangannya, dan dia melemparkannya langsung ke dalam bintang. Materi gelap bergerak saat mayat memasuki bola dan mulai mengapung di tengahnya. Itu tetap melayang di udara, tepat di mana energi yang lebih tinggi memiliki kepadatan tertinggi. Itulah metode yang digunakan Nuh di masa lalu untuk mengendurkan logam hitam. Materi gelap damai di pusat bintang, tetapi tarikan gravitasi mengisinya di dalam materi. Dengan cara itu, Nuh akan memiliki kendali atas struktur internal item yang diproses, dan dia dapat menggunakannya bahkan jika levelnya biasanya tidak mengizinkannya. Nuh berjalan melewati materi gelap yang pekat dan memeriksa mayat kera. Sebagian besar bulu hitamnya telah hilang, dan bahkan 6 rune kesirnya menunjukkan kerusakan. Kulitnya berantakan, dan matanya tidak bisa diselamatkan. Otaknya juga mengalami kerusakan berat, tapi energi yang lebih tinggi sudah mengisi lubang di belakang kepala monster itu. Materi gelap Nuh adalah ekspresi murni dari ciptaannya. Secara teoritis dapat menggantikan bahan apapun dan meningkatkan sifat alaminya. Namun, itu tidak berlaku untuk materi pada tingkat materi gelap yang lebih tinggi. Energi Nuh yang lebih tinggi tidak dapat menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetap saja, itu bisa membuat beberapa tambalan. Tambalan harus menemukan keselarasan dengan struktur material, yang lebih sulit dilakukan ketika menyangkut sesuatu yang rumit seperti binatang ajaib peringkat 6. Nuh tidak tahu seberapa besar materi gelap bisa menyembuhkan luka-luka itu, tetapi dia memiliki masalah mendesak lainnya sekarang. Dia harus mempersiapkan tubuh Scully untuk fusi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1008 memperkuat.
Jadi, kata Scully saat Noah memeriksa tulangnya dari berbagai sudut, aku tidak akan bisa melihat dengan tubuh baruku. Mereka berdua sendirian di aula tahta, dan Nuh baru saja selesai menjelaskan kerusakan yang dialami Kesir AP peringkat 6 selama perburuan. Organ seperti mata dan otak berada di atas kemampuan penambalan materi gelap, dan Nuh tidak dapat membuatnya kembali pada levelnya saat ini. Scully harus beradaptasi, tapi dia tahu dia tidak akan mengeluh sama sekali setelah menyatu dengan si kera. Nuh harus memperbaiki kelemahan dari apa yang tersisa dari tubuhnya sebelum mendekati segala bentuk fusi. Tetap saja, metode prasastinya terlalu keras untuknya, jadi dia harus menemukan cara untuk membuat prosesnya lebih alami. Beruntung baginya, dia telah menemukan bahan yang cocok untuknya, yang dapat membantu dalam penempaan. Scully telah duduk di singgasana itu selama beberapa abad. Gelombang mentalnya telah berinteraksi dengannya begitu lama sehingga logam hitamnya menjadi bagian dari dirinya. Dia telah menggunakan metode prasasti penduduk asli tanah fana lainnya secara tidak sadar dan telah mengubah seluruh tahta menjadi bahan yang mencerminkan semua bayangannya. Nuh tidak dapat membayangkan menggunakan hal lain untuk memperbaiki struktur kerangkanya. Kemampuan mentalmu akan lebih kuat, kata Noah sambil menjauhi diri untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisinya secara keseluruhan. Saya cukup penasaran untuk melihat seberapa banyak. Namun, Anda mungkin membutuhkan waktu untuk belajar diri karena kita telah menghancurkan otak si kera. Tidak apa-apa, Scully berkata dengan suara kekanak-kanakan. Saya merindukan pelatihan selama bertahun-tahun terjebak dalam bentuk ini. Nuh hanya bisa menghela nafas melihat kegembiraan itu. Pembangkit tenaga listrik tidak tahu berapa banyak kesalahan yang bisa terjadi saat menggunakan metode elemental forging, dan dia harus menjalani 2 di antaranya. Apalagi, ada sesi pemolesan pada kedua bodi hingga selesai. Nuh tidak bisa membiarkan mereka apa adanya, terutama karena ada banyak bagian tubuh yang tidak lengkap. Carl, kata Noah dengan nada lembut, dan ahli di peringkat kelima terlatih-tatih di dalam aula, siapkan tim untuk memindahkannya. Aku harus mengerjakan tahta ini. Carl membungkuk dan terpincang-pincang kembali keluar aula. Dia bisa terbang, tapi dia harus terbiasa dengan kakinya yang tumbuh kembali. Hanya ada beberapa alkemis di antara penduduk asli dunia tersembunyi, tetapi tingkat keahlian mereka jauh di bawah rata-rata. Mereka tidak dapat membuat obat yang cukup ampuh untuk menyembuhkan kaki Carl hanya dalam beberapa hari. Para pembudidaya di Istana Hitam awalnya meragukan kehadiran Nuh di antara mereka, tetapi perburuan baru-baru ini telah meningkatkan statusnya secara signifikan. Selain itu, berita bahwa dia memberikan tubuh lain kepada pemimpin mereka telah meningkatkan mood mereka. Dia bukan orang asing lagi di mata mereka, tetapi mereka ingin tahu apakah dia bisa melakukan apa yang dia klaim sebelum memujanya sebagai penyelamat. Carl kembali dengan sekelompok pembudidaya peringkat 5 puncak yang menggunakan mantra paling lembut mereka untuk mengangkat kerangka Scully dan mengosongkan tahta. Nuh menunggu mereka meninggalkan aula sebelum memproses logam hitam singgasana dengan bintang kecil yang terbuat dari energi lebih tinggi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu mayat dan tahta kera untuk menyerap sebagian dari materi gelap dan memberi Nuh kekuatan atas struktur mereka. Butuh beberapa bulan untuk kain tahta menyerah dan membiarkan energi yang lebih tinggi mempengaruhinya. Nuh segera merasakannya dan mempersiapkan diri untuk fase selanjutnya dari rencananya. Pakar di puncak peringkat kelima menyiapkan ruangan tempat mereka meletakkan Scully di atas meja logam. Ada bekas-bekas prasasti tua di sekitarnya, tapi terlalu banyak digunakan untuk bekerja. Nuh mencapai ruangan membawa lempengan besar dari logam hitam yang diukir dari singgasana olahan. Ada asap tebal yang merembes keluar darinya, tapi benda itu terlihat lebih keras dari sebelumnya. Para ahli mundur saat Nuh mendekati meja dan meletakkan lempengan itu tepat di sebelah Scully, yang mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Bayangkan membunuhku tepat di depan anak buahku. Nuh mengabaikan garisnya dan meletakkan tangannya di atas kerangka dan lempengan itu. Materi gelap keluar dari tubuhnya dan menciptakan ruang inkubasi di sekeliling meja, mengisolasinya dari mata luar. Untung kamu tidak bisa merasakan sakit, kata Noah sambil mengisyaratkan bahwa dia akan mulai. Ya, kata Scully, bertahun-tahun menderita untuk mendapatkan tubuh kera impianku. Kuharap itu sepadan dengan penantiannya. Nuh tidak ragu lebih jauh dan mulai mengendalikan kegelapannya sehingga mengaktifkan materi gelap di dalam lempengan dan memaksanya mencair. Perasaan hidup yang intens memenuhi ruangan segera setelah nafas Nuh muncul. Sensasi itu begitu dahsyat sehingga kecepatan penyembuhan Carl meningkat sedikit. Logam cair melayang ke arah tulang tua dan hancur dan mulai meresap ke dalam strukturnya. Masuk ke dalamnya mudah, tetapi memperbaikinya adalah prosedur yang lambat dan metodis. Nuh mengendalikan logam sehingga mengisi setiap lubang di tulang dan memperbaiki keseluruhan strukturnya. Lapisan hitam bahkan muncul di atasnya, menunjukkan betapa lebih tahannya mereka. Bagian itu relatif mudah. Satu-satunya sisi yang dapat menyebabkan masalah bagi Nuh adalah tengkorak karena materi sensitif di dalamnya. Tidak ada otak di sana. Scully telah menggantinya berkat salah satu teknik ortodoksnya.
Namun, itu adalah tempat yang sensitif, dan Nuh harus memberikan perhatian penuh saat menggabungkannya dengan logam. Nuh melanjutkan sampai semua lempengan habis. Dia telah melakukan matematika dan tahu bahwa tubuh si kera dapat menahan beban baru kerangka itu tanpa terpengaruh olehnya. Proses berakhir dengan lancar. Scully selamat dari prosedur tersebut, dan Nuh mendapati dirinya lebih dekat dengan hukum penciptaan setelah dia melakukan semua pekerjaan itu. Ada saat-saat ketika dia harus membuat ulang seluruh tulang untuk memberikan stabilitas pada keseluruhan struktur Scully. Kerangka itu terlalu tua, dan telah kehilangan sebagian besar kekuatan aslinya. Scully mengalami koma. Tulang-tulang baru dan substansi berbeda di dalam dirinya harus menemukan harmoni, terutama karena dia harus menahan fusi. Nuh tidak akan memaksanya untuk menjalani fusi lagi bahkan jika tubuh kera sudah siap. Bahkan beberapa tahun mungkin tidak cukup untuk membuat Scully mendapatkan stabilitas dengan kerangka barunya. Beberapa tahun harus berlalu untuk Scully dan mayat kesiar AP siap untuk fusi, dan Nuh memutuskan untuk menunggu beberapa bulan lagi setelah titik itu. Kemudian, dia membawa Scully dan tubuhnya ke area latihannya, memerintahkan semua orang untuk meninggalkan mereka sendirian. Dia akan membuat bibrida buatan kedua. Dia tidak bisa memiliki penonton. Kelahiran Pedang Iblis bab 1009 penggabungan. Nuh telah mengubah dirinya menjadi bibrida padahal dia hanya seorang pembudidaya manusia. Pikirannya telah mencapai tingkat kepahlawanan sebelum eksperimen saat itu, tetapi dia tidak harus menghadapi semua masalah yang berhubungan dengan individualitas. Menurut kata-katanya sendiri, tidak mungkin menemukan binatang ajaib yang sesuai dengan keunikan individualitas. Mereka tidak ada di alam, jadi tidak ada makhluk lain yang bisa meniru mereka sepenuhnya, bahkan jika direncanakan. Namun, Scully telah kehilangan dantiannya sejak lama, dan kepribadiannya telah hancur selama ribuan tahun yang terjebak di bawah kekuasaan Dewa Kera. Seluruh keberadaannya telah menjadi bejana kosong yang berisi potongan-potongan informasi mengenai spesies kesiar, dan dia juga mendapatkan beberapa keanehan mereka. Dia adalah satu-satunya pembudidaya yang dapat mengklaim sepenuhnya selaras dengan binatang buas itu. Nuh akan merasa ingin menggabungkan dua binatang ajaib dengan spesies yang mirip karena tidak adanya individualitas dan hubungan Scully dengan kera. Satu-satunya masalah adalah kesadarannya. Berbeda dengan fusionnya, Noah tidak bisa menggunakan tubuh Scully sebagai item intinya karena itu tidak lebih dari tulang. Dia harus menggunakan kera sebagai bahan utama dan mengumpulkan tenaga listrik di dalamnya. Itu berarti memindahkan bola mental Scully ke dalam kera dan membuatnya menggunakan otaknya sehingga dia menjadi bibrida. Tidak tahu bahwa mungkin ada komplikasi dalam aspek fusi itu, tetapi dia siap mencegahnya. Prosedur itu mengharuskan dia untuk melenyapkan kehendak surga dan bumi sebelum menggabungkan jaringan naga saat itu. Namun, Scully hampir tidak memiliki bread di kerangkanya, dan keahlian Nuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Kehancuran bawaan yang dipancarkan oleh bayangannya telah menghilangkan jejak takdir surga dan bumi dari kerangkanya selama penempaan pertama. Apa yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah membersihkan sisa kesadaran kera sebelum memulai fusi. Nuh meletakkan jari di dahinya, dan sesosok hantu humanoid keluar darinya saat dia menariknya. Bentuknya hampir transparan akan memiliki fitur wajahnya. Scully memeriksa pemandangan itu dengan kesadarannya saat dia berbaring di atas meja logam besar di samping mayat si kera. Dia bisa merasakan energi kekerasan di dalam surat wasiat, dan rasa lapar yang intens terpancar dari bentuknya, tapi ada sesuatu yang aneh juga. Surat wasiat itu tidak memiliki bread dalam strukturnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih tidak stabil, dan itu bekerja dengan hukum yang tidak dia mengerti. Pembangkit tenaga listrik tidak mungkin mengetahui bahwa Nuh telah menggunakan energi primer untuk membangun surat wasiat itu. Sebagai ekspresi kehancurannya, energi itu adalah alat yang sempurna untuk melenyapkan sisa-sisa kesadaran kera. Nuh memasukkan wasiat ke dalam tubuh binatang itu. Keserakahan di dalam meningkatkan sifat intrinsik gelombang mentalnya dan melahap sisa kesadarannya, hanya menyisakan hukum yang mengatur jaringannya tetap utuh. Nuh meninggalkan surat wasiat di dalam mayat selama beberapa jam. Pikiran Scully mungkin akan mengambil alih sisa-sisa pikiran binatang itu setelah menyatu, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko. Selain itu, kera adalah makhluk peringkat 6, yang membuat Nuh tidak punya pilihan selain teliti dengan prosedur itu. Kehendak keluar lebih kuat setelah keluar dari kera karena potongan kesadaran yang dimakan. Nuh dapat menggunakannya untuk meningkatkan pikirannya, tetapi dia membatasi dirinya untuk menyimpannya untuk saat ini. Materi gelap keluar dari hatinya dan menyelimuti meja besar, mengisolasi Scully dan kera. Nuh kemudian mengangkat kerangka itu dan meletakkannya di atas binatang itu saat memberikan pembangkit tenaga listrik satu pemeriksaan terakhir. Keberadaan Scully telah selaras dengan logam hitam di kerangkanya saat itu. Tulang-tulang gelap itu adalah bagian dari dirinya dan membawa jejak pikirannya. Ada batasan seberapa banyak Nuh berhasil memoles kedua tubuh. Energinya yang lebih tinggi telah mengisi sebagian besar luka dan menambal jaringan yang hilang. Tetapi itu tidak dapat mengubah material peringkat 6 terlalu banyak.
Segala sesuatu yang lain akan tergantung pada Scully begitu dia menjadi bibrida. Terserah dia dan evolusinya sebagai eksistensi baru untuk menentukan apa yang bisa dia perbaiki dan ubah. Aku akan mulai, kata Noah sambil meletakkan tangannya di membran yang terbuat dari energi yang lebih tinggi. Dia akan memulai prosedurnya, tetapi Scully ingin mengatakan beberapa hal terlebih dahulu. Nuh, kata Scully dengan suara kunonya, jangan lupakan kami jika aku mati. Nuh membuka mulut untuk berbicara tetapi akhirnya memutuskan sebaliknya. Itu bukan pilihan terbaik untuk memberikan jawaban dinginnya kepada seseorang yang akan mengalami fusi. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan mengandalkan HIV jika dia tidak berhasil menangani situasinya sendiri. Kegelapan Nuh mengaktifkan energi yang lebih tinggi, yang memaksa tubuh Scully mencair dan menyatu dengan mayat di bawahnya. Dia tidak terburu-buru saat itu, jadi dia bisa melanjutkan dengan lambat dan memeriksa ulang setiap gerakannya. Scully tidak cukup untuk mengisi kera, jadi dia harus mendistribusikan bagiannya ke seluruh titik inti binatang itu. Hanya tengkoraknya yang menyatu sepenuhnya dengan otak makhluk itu untuk memastikan kontrol pembangkit tenaga listrik atas tubuh. Itu bukan perpaduan yang sempurna sejauh ini. Scully harus perlahan memperluas kendalinya atas tubuh barunya dengan menggunakan titik-titik inti itu. Ketika mempertimbangkan bahwa dia tidak memiliki tubuh selama ribuan tahun, tubuhnya adalah rehabilitasi. Kerangka hitam itu akhirnya menghilang, dan hanya si kera yang tersisa. Menyatukan bahkan jaringan internal dan menyesuaikan keharmonisannya sebelum melangkah mundur menuju pintu keluar area. Dia telah menyatukan segalanya. Scully dan jaringan si kera telah menjadi satu. Namun, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah prosedur tersebut berhasil adalah dengan menunggu hibrid tersebut bangun. Siapkan pertahanan, kata Nuh saat punggungnya menyentuh pintu yang terhubung dengan bagian istana lainnya. Dia seharusnya lebih lemah dari mangsa kita. Suara langkah kaki bergema di belakangnya. Nuh telah memperingatkan pemberontak peringkat 5 puncak bahwa kebangkitan tinju setelah fusi biasanya traumatis. Mungkin ada kebutuhan untuk bertarung sampai Scully mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya dan membunuhnya jika tidak. Nuh, kata Carl dari sisi lain pintu. Awan hitam berkumpul di dalam lautan magma. Kamu benar, kesengsaraan surga akan datang. Nuh tersenyum mendengarnya. Dia tidak ingin melawan peringkat 6 lainnya karena dia tidak bisa makan. Kesengsaraan bisa membantu mereka melelahkan Scully sampai dia sadar kembali. Aura tebal menyebar dari meja besar dan menutupi keseluruhan struktur. Nuh merasakan agresi yang terkandung di dalam gelombang mental itu dan keluar dari ruangan sebelum teriakan memekakkan telinga bergema di area tersebut. Scully sudah bangun, tapi raungan itu tidak mengandung manusia. Dia lapar, kata Noah dengan nada dingin sambil menunjuk ke langit. Ayo dorong dia ke atas. Biarkan Heave dan Earth menangani yang ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1010 kontrol. Nuh dan para pemberontak telah memutuskan untuk menggunakan logam istana untuk melebur bahkan jika mereka tahu bahwa kesengsaraan surga akan tiba. Mereka tidak tahu bagaimana Scully akan bangun, jadi mereka lebih suka menggunakan istana untuk pertahanannya. Mereka selalu bisa memberi umpan pada hibrid di luar jika terbangun dalam keadaan kekerasan. Nuh, Carl, dan pakar peringkat 5 puncak lainnya yang tetap berada di dalam istana selama fusi saling bertukar pandang sebelum aura mereka menyebar keluar. Tekanan kuat yang berasal dari kamar Scully menekan pikiran mereka, tapi itu tidak membuat mereka fokus. Itu adalah tindakan bawaan dari makhluk yang kuat dalam keadaan bingung mencoba menyadari lingkungannya. Aura para pembudidaya membuatnya berkonsentrasi pada mereka dan menekan pikiran mereka dengan lebih intens. Nuh dan yang lainnya berjuang di bawah tekanan itu, tetapi mereka segera mundur untuk melarikan diri dari jangkauannya. Raungan marah bergema lainnya dari kamar Scully saat kesadaran bibrida mengejar para pembudidaya yang melarikan diri. Hentakan keras segera bergema di seluruh istana, mengeluarkan suara yang jelas dari makhluk besar yang berjalan di atas logam yang kokoh. Bibrida membuka pintu kamar dan menemukan aula besar dengan singgasana rusak ditempatkan di tengahnya. Gelombang kebingungan membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah, tetapi kemarahan segera memenuhi pikirannya lagi. Beberapa kenangan mencoba mengambil alih instingnya, tetapi mereka membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya setiap kali mereka muncul kembali. Makhluk itu tidak menyukai sensasinya, jadi ia menekan mereka dan terus mendekat menuju kehadiran yang melarikan diri. Pengejaran itu akhirnya membawa si kera keluar istana, namun sensasi berbahaya dengan cepat mengubah pikirannya saat merasakan udara segar dunia luar. Reaksinya lambat, jadi dia tidak berhasil melarikan diri dari petir yang jatuh tepat di kepalanya. Kera itu jatuh ayak, dan darah mulai mengalir dari kepalanya. Petir sambaran berhasil melukainya, tapi anehnya rasa sakit itu terasa menyegarkan. Binatang itu menyentuh kepalanya dan merasakan luka panjang muncul di atasnya. Apalagi ada titik di tengkuknya yang kulitnya terasa berbeda. Kenangan muncul kembali saat sensasi menumpuk di benaknya, tetapi bahaya kesengsaraan di lautan magma di atas membuatnya menekannya lagi. Naluri bertahan hidup melampaui setiap perasaan lainnya dalam intensitas.
Nuh menyaksikan pemandangan itu dari dalam salah satu air terjun merah yang memenuhi area tersebut. Dia melihat kera menembak di langit dan membidik salah satu rongga yang lebih besar di lapisan hitam saat ia mengejar asal mula kesengsaraan besar. Ini cukup lemah, pikir Nuh ketika dia fokus pada percikan api yang terakumulasi di dalam lautan magma. Nuh telah menciptakan Bibrida di peringkat ke-6, jadi rasanya wajar jika kesengsaraan surga akan memiliki kekuatan yang sama. Namun, petir itu berada di peringkat paling bawah dari peringkat ke-6 dalam hal kekuatan. Tampaknya lokasi dunia tersembunyi mengganggu hukum yang diberlakukan oleh langit dan bumi. Bahkan kesengsaraan mereka sulit untuk mengungkapkan kekuatan penuh mereka di sana. Selain itu, langit hitam memblokir banyak sambaran petir, dan hanya yang mengarah ke lubang di lapisan logam yang bisa berharap mencapai sasarannya. Nuh tidak menemukan apapun pada ekspresi ahli peringkat 5 puncak yang tersembunyi di air terjun di dekatnya. Mereka menunjukkan kekaguman dan ketakutan terhadap badai petir itu, artinya mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan tingkat kekuatan itu. Mungkin Tuhan ada hubungannya dengan ini. Nuh melirik istana sebelum fokus lagi pada Scully. Ada benda suci yang tepat di dunia itu. Itu harus mempengaruhi hukum yang dimaksudkan untuk pembudidaya heroik. Kera melayang di langit sebelum beberapa sambaran petir menghantam tubuhnya. Luka terbuka di dada dan bahunya, dan asap hitam pekat keluar darinya. Kesengsaraan itu mengancam stabilitas tubuh yang baru diciptakan itu, menyebarkan bagian dari materi gelap yang telah menambal luka sebelumnya. Benturan itu menghempaskan Bibrida itu kembali ke tanah, tetapi ia dengan cepat berdiri dan mengandalkan kemampuan bawaannya untuk bertahan dari sambaran petir lain yang masuk. Penghalang tak terlihat terbentuk di sekitar sosoknya saat ia menembak lagi di langit. Serangan Tribulation menciptakan riak pada perisai yang terbuat dari energi mental, dan mereka berhasil memecahkannya hanya ketika si kera hendak mencapai langit. Kera jatuh ke tanah lagi, berakhir tepat di dalam danau lava tempat istana melayang. Sensasi panas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tubuhnya yang kuat, tetapi Nuh merasa khawatir saat melihat jumlah materi gelap yang tersebar setelah tumbukan. Ini tidak akan berhasil, pikir Nuh ketika dia melangkah keluar dari air terjun merah. Kebanggaan yang dibawa oleh auranya semakin kuat saat gambaran pertarungannya melawan peringkat 6 kesiar AP muncul kembali di benaknya. Perasaan itu memuncak ketika dia mengingat sensasi yang dirasakan ketika dia berhasil memblokir serangan fisiknya dengan tangannya. Carl dan yang lainnya merasa bahwa Noah tiba-tiba menjadi lebih berbahaya. Bukan kekuatannya yang berubah, tapi kekerasan auranya. Mereka merasa seolah-olah binatang ajaib tiba-tiba menggantikan sekutu mereka. Nuh mengeluarkan raungan, dan dunia kehilangan cahayanya untuk sesaat. Pilar yang terbuat dari api putih transparan menyebar secara horizontal dan memengaruhi beberapa lintasan petir. Tekanan yang dipancarkan oleh tribulasi terfokus pada Nuh pada saat itu. Dia telah mengganggu tes orang lain, jadi dia juga menjadi target. Namun demikian, raungan lain bergema di area tersebut sebelum percikan api di magma dapat menciptakan serangan yang ditujukan kepada Nuh. Teriakan itu panjang, dan nadanya menjadi lebih jelas dan lebih manusiawi saat berlanjut. Nuh telah menaruh semua harga dirinya sebagai Bibrida dalam tangisan terakhirnya, dan dia bahkan telah memerintahkan Scully untuk bangun. Dia lebih lemah darinya dalam hal rantai makanan, tapi ada kemungkinan aumannya bisa membangkitkan pikiran manusianya. Pusaran air terbentuk di danau lava setelah tangisan dan area kosong yang luas terbentuk tepat di tengah perairan merah itu. Sesosok perlahan terbang keluar darinya, dan kelompok Carl tidak bisa menahan kegembiraan melihat pemandangan itu. Nuh melihat kera kesiar duduk di singgasana mengambang yang terbuat dari lava. Binatang itu duduk di posisi yang sama dengan yang dipertahankan Scully selama ribuan tahun, yang menegaskan bahwa pembangkit tenaga listrik telah menguasai tubuh barunya. Scully tampak tidak bisa bergerak, tapi dia menggunakan kemampuan bawaannya dengan cukup terampil. Gelombang mentalnya membuat singgasana tetap kokoh, dan dia melayang tanpa menggunakan breath. Terima kasih, Noah Balvan, kata Scully dengan suara kuno bercampur geraman. Kamu bisa mundur, terlalu banyak yang harus kuingat tentang hidup. Saat dia selesai berbicara, Scully melesat ke atas, dilindungi oleh penghalang tak terlihat yang tidak berhasil ditembus Tribulation. Kemudian, dia menjenguk salah satu rongga dan menyelam di lautan magma, menghilang dari pandangan Nuh.